Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk pertemuan kita pada malam hari ini ya, terkait materi kuliah tentang standarisasi ya, standarisasi sistem kelistrikan dan K3 ya. Nah, kita pada pertemuan ini membicarakan tentang definisi standar itu apa, kemudian dan standarisasi itu apa ya. Nah, berdasarkan menurut Undang-Undang ya Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian, di mana standar itu adalah persyaratan teknis ya yang dapat kita lakukan, itu termasuk dengan tata cara dan metode yang disusun ya berdasarkan konsensus dari semua pihak, baik itu pemerintah maupun internasional, yang terkait untuk memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan. Jadi standar ini sangat mencakup ke seluruh aspek ya, ke seluruh lembaga pemerintahan yang ada, ke seluruh instansi terkait. Nah, kemudian standarisasi itu adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, serta memberlakukan dan mengawasi standar tadi yang dilaksanakan secara tertib dan dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan. Ya. Nah, kalau standar Indonesia itu biasa dikenal dengan SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Itu standar yang ditetapkan oleh BSN ya, Badan Standarisasi Nasional. Nah, kemudian pengertian standarisasi merupakan penentuan dari suatu ukuran yang harus kita ikuti dalam memproduksi sesuatu ya. Jadi standar ini wajib kita ikuti ya dalam hal melakukan sesuatu. Misalnya contoh standarisasi kelistrikan. Nah, itu kan ada beberapa peraturannya ya kan. Standar yang harus diikuti, poil berapa, persyaratan kelistrikan seperti apa, ya kan? Nah, di mana standarisasi ini merupakan proses ya yang telah dibentuk standar teknisnya, di mana nantinya jadi acuan untuk bagaimana cara menguji, kemudian standar spesifikasi, kemudian standar dalam melakukan praktek kerjanya ya. Jadi dalam suatu produk itu juga ada standarnya ya. Misalnya dalam permesinan ya, misalnya kita memiliki mobil. Nah, dalam hal untuk salah satu misalnya spare part kita ada yang rusak, contohnya busi ya. Jadi standar busi, jenis busi untuk mobil itu sudah ada. Nah, itulah yang dimaksud dengan standarisasinya, standarnya. Contohnya misalnya kita instalasi listrik nih, mau memasang lampu. Nah, itu kan ada kabel yang standarnya, kemudian ada lampunya yang juga standarnya. Jadi memang harus kita ikuti standar yang telah ditetapkan. Ya, karena dengan adanya standarisasi baik dari sisi produk maupun dari sisi jasa, tentunya produk dan jasa itu nantinya akan lingkungan ya, kemudian terjamin keamanannya serta biayanya juga lebih ekonomis. Nah,
Kalau kita kenal dalam internasional, itu standarnya biasanya kita kenal dengan ISO, ya, International Organization for Standardization. Nah, ISO dalam hal beberapa ISO ada, misalnya dalam ISO itu ada ISO 14001, ISO 8001 ya. Jadi berbagai macam ISO ini adalah untuk menguji standarisasi produk dan jasa. Nah, kemudian kita review sebentar ya terkait tentang konsep sistem kelistrikan ya. Nah, di mana listrik ini digunakan hampir oleh seluruh lapisan masyarakat ya. Baik itu ada di perkotaan maupun ada di perdesaan ya. Tapi memang ada beberapa daerah pedalaman di wilayah Indonesia masih juga belum teraliri listrik ya. Jadi ada dua jenis ya muatan listrik itu, ada muatan listrik positif dan ada muatan listrik negatif ya. Nah, suatu benda itu akan bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron. Nah, sebaliknya juga suatu benda akan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron ya. Nah, arus listrik itu sudah dibagi menjadi dua jenis ya. Listrik arus searah biasa kita kenal dengan DC. Ini ada merupakan arus listrik yang arahnya tetap. Kemudian kedua ada listrik arus bolak-balik atau AC. Merupakan arus yang besar dan arahnya ini selalu berubah-ubah ya. Nah, biasanya itu listrik digunakan untuk tenaga listrik, misalnya contoh untuk menghidupkan peralatan elektronik ya, misalnya yang berhubungan dengan komponen listrik aktif itu ada tabung vakum, transistor ya, dioda. Nah, kemudian pembangkit listrik merupakan suatu alat yang kita gunakan, yang kita dapat bangkitkan untuk memproduksi tegangan listrik, sehingga dapat mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Nah, kita biasa mengenal ada beberapa pembangkit tenaga listrik, ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga surya, dan banyak hal lainnya ya. Instalasi listrik merupakan suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik. Nah, itu dapat bisa berubah sebuah lampu maupun sebuah sumber listrik. Nah, untuk instalasi listrik itu biasanya terdiri dari misalnya ini untuk suatu rumah ya. Itu ada saklar, ada stop kontak, ada lampu ya. Ya, kemudian yang dapat saklarnya ini diinput dengan sumber pasa dan outputnya juga menuju beban, misalnya ada lampu ya. Kemudian setelah kita pasang, maka saklar tadi dapat kita tekan on maupun off sehingga lampu tadi dapat hidup dan menyala ya. Nah, ini merupakan gambar dari sistem kelistrikan dari sisi pembangkit ya. Di sini ini kita PLTA contohnya ya. Di sini PLTA merupakan pembangkit listrik tenaga air. Di sini ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Gambarnya jelas ya? Jelas, Pak. Bisa kelihatan ya? Oke. Nah, jadi listrik itu dihasilkan dari mana? Listrik dapat dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, setelah diproses melalui, kalau di PLTA itu kan ada pakai airnya, menggerakkan turbin, ya, menggerakkan turbin menghasilkan listrik. Nah, kalau PLTU, uapnya yang menggerak